Baik, selamat malam Bapak, selamat malam teman-teman. Kembali lagi bersama saya. Perkenalkan, nama lengkap saya Yulia Venansiana Onsa dengan NIM 1903030045, kelas B semester 5, program studi sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Nusa Cendana Kupang. Baik, pada video kali ini saya akan membacakan sebuah review buku ke-6 mata kuliah Gerakan Sosial, yaitu Protes Migran dalam Dinamika Interaktif Mobilisasi Genting. Protes dan Gerakan Sosial. Yang pertama yaitu Protes Migran Berteori. Dinamika mikro interaktif dalam proses migran genting merupakan inti dari gerakan sosial yang terletak pada harapan bahwa keluhan saja tidak cukup untuk menjelaskan mobilisasi politik. Aktor sosial dibutuhkan untuk mengontrol sumber daya tertentu seperti pengetahuan, uang, dan logistik untuk mengubah keletusan perbedaan pendapat menjadi mobilisasi yang berkelanjutan. Mengikuti alur pemikiran yang sama, genting migran dipandang sebagai subjek mobilisasi yang paling kecil kemungkinannya. Selain itu, sumber daya yang langka diskonstruksi sebagai orang lain, mereka menghadapi politik tertutup dan peluang diskursif dalam politik yang ditentukan secara nasional. Meskipun demikian, protes juga terjadi dalam konteks yang sangat bermusuhan, di mana ancaman terhadap identitas atau bahkan kelangsungan hidup individu yang sangat serius. Mobilisasi para penganggur telah muncul pada saat resepsi ekonomi, gerakan hak-hak sipil dipicu dalam pengaturan yang paling rasis di Amerika Serikat bagian selatan. Ini merupakan penelitian menurut Morris pada tahun 1984. Petani mobilisasi para penganggur telah muncul pada saat resepsi ekonomi, gerakan hak-hak sipil yang dipicu dalam pengaturan paling rasis di Amerika Serikat bagian selatan. Ini merupakan penelitian menurut Morris pada tahun 1984. Yang berikut, petani pemberontak terorganisir selama musim kelaparan. Ini merupakan penelitian menurut Piven dan Cloward pada tahun 1979, dan migrasi sering mengorganisir protes atas ancaman nyata. Di sini tidak menunjukkan bahwa politik peluang dan sumber daya tidak relevan untuk penjelasan genting protes ini. Pada tahun 1970-an, para pendukung dari teori mobilisasi sumber daya untuk gerakan sosial telah berpendapat bahwa jaringan menyediakan sumber daya penting untuk pelaku gerakan sosial. Sastra gerakan sosial sejak saat itu secara luas menunjukkan bahwa sumber daya tertentu seperti rekrumen, uang, dan kepercayaan sangat diperlukan untuk mengubah percikan perlawanan menjadi mobilisasi berkelanjutan. China telah menunjukkan kontribusinya pada aktivisme pro penerima manfaat bahwa sumber daya dapat melakukan perjalanan yang lebih. Sementara perspektif rasional telah menjadi ortodoks dalam studi gerakan sosial. Di mana sebagian besar beasiswa mengoperasionalkan hubungan sebagai jaringan dan dengan demikian mengadopsi perspektif strukturalis. Karena itu, titik buta dari sebagian besar pendekatan rasional antara lain adalah penyebaran ketidaktahuan tentang makna yang dilampirkan oleh aktor pada hubungan sosial dan bagaimana mereka berubah dari waktu ke waktu.
Di sini, Jasper berpendapat bahwa untuk memecahkan jaringan menjadi interaksi yang terdiri dari berbagai pertukaran dan pengaruh yang terjadi melalui interaksi tersebut, termasuk emosi yang dirasakan oleh para pemain di jaringannya, merupakan bagian dari kontingensi historis jaringan. Sementara, yaitu pendekatan interaksionis agensi. Sementara rasional pendekatan struktur stres, pendekatan interaksionis agen stres, dan dengan demikian strategi ini ditangkap dalam bahasa pemain yang mencakup individu dan aktor yang majemuk. Mengedepankan agensi pengunjuk rasa yang membutuhkan pengawasan hidup mereka, yaitu pengalaman, kerja, budaya yang diterapkan, dan keputusan strategi selama perdebatan dalam suatu periode. Migran khususnya adalah kelompok yang sangat heterogen atau beragam. Migran khususnya adalah kelompok yang sangat berheterogen atau beragam dalam hal asal, agama, jenis kelamin, usia, gender, kelas, dan asal. Dan di sini masih banyak lagi yang tidak sempat disebutkan. Ini memberi hambatan-hambatan untuk membentukkan identitas kolektif dan terlebih lagi untuk mobilisasi yang berkelanjutan. Di sini, konteks migran tampaknya memerlukan penyesuaian kembali perspektif dominan ini. Seperti yang diingat oleh banyak pakar migrasi, ketatnya peningkatan kontrol perbatasan, perluasan rezim deportasi, dan meningkatnya pengkategorian menjadi migran yang diinginkan dan tidak diinginkan. Di sini, konteks migrasi tampaknya memerlukan penyesuaian kembali, yaitu perspektif dominan. Perspektif interaksionis sangat menyimpang dari analitik sebelumnya dengan alasan bahwa kendala utama pada apa yang dapat dilakukan oleh proses pemenuhannya tidak ditentukan secara langsung oleh struktur ekonomi dan politik sebanyak-banyaknya. Mereka dipaksakan oleh pemain lain dengan tujuan yang berbeda dan kepentingan yang berbeda. Meskipun kontingensi mereka dalam ruang dan waktu, interaksi pemain di area tidak terungkap dalam ruang hampa dan spasial. Sebaliknya di sini, interaksionisme disposisional menganggap interaksi berakar pada sosial yang mapan, norma, sejarah interaksi, dan identitas para pemain yang terlibat di dalamnya. Yang kedua yaitu spasialitas ambivalen mobilisasi genting. Para sarjana gerakan sosial telah melihat ke dalam interaksi geografi dan hubungan sosial dalam proses mobilisasi politik. Di sini telah ditunjukkan secara luas bahwa lingkungan tertentu lebih menguntungkan untuk menyediakan sumber daya untuk protes daripada yang lain. 4 studi kasus tentang dinamika proses migran genting di Berlin dan Paris telah mendokumentasikan contoh di mana penantang yang tidak mungkin tampil sebagai subjek politik melalui interaksi dengan berbagai aktor, sekutu, dan lawan dalam protes arena ini. Menurut Duyvendak dan Villiers, arena seperti ini tidak ada pada saat masalah muncul. Penyebab muncul masalah yang menghasilkan konturnya sebagai fungsi dari individu dan kelompok yang mengintervensi situasi dan memobilisasi bagian tertentu dari dunia sosial atau lapangan, baik secara terbuka atau secara diam-diam. Yang ketiga yaitu migrasi yang bertentangan dalam konteks politisasi migran genting. Di sebagian besar negara Eropa,
termasuk Perancis dan Jerman, migrasi terjadi hampir tak dianggap sebagai topik yang diperebutkan dalam 2 dekade setelah Perang Dunia Kedua. Dua kelompok yang relevan ini, yang selamat dari kamp perang dan mereka yang melarikan diri dari Eropa Timur, pada umumnya diterima dengan baik. Pada saat kebangkitan ekonomi pada tahun 1950-an sampai tahun 1960-an, sikap positif ini bergabung dengan kehausan pertumbuhan ekonomi nasional untuk tenaga kerja murah. Baik Perancis dan Jerman di sini pada periode ini secara aktif menarik ratusan ribu migran sebagai tenaga kerja asing. Baik, sekian dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.